الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من شفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالرضا عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في الدار البقاء والنعيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه وكما نواه سلفنا الصالحون. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah, di Masjid Jami' An-Nahl. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkah masjid ini tidak keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan bacaan kita di kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita memasuki al-hadis al-khamis wa thalathun, hadis yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Al-Imam Muhammad Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jaradani Al-Ba'idiyah rahmatul abrar wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fi darin amgal. Al-hadis al-khamis wa thalathun, hadis yang 35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi, janganlah kalian saling dengki, saling hasud. Wala tanajasu, janganlah kalian menyakiti dalam hal jual beli. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi atau saling berpaling. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kalian menjual atas jualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Al-muslim akhul muslim, muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara. La yadlimu, tidak menggoliminya, wala yahdulu, tidak melantarkannya, wala yakdzibu, tidak mendustainya, wala yahdiru, dan juga tidak meremehkan atau menghinanya. At-taqwa hahuna, kata Nabi,
Takwa itu di sini. Wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi SAW memberikan isyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna. Ya, sampai Nabi memberikan isyarat 3 kali. Bihasbi imri'in, cukuplah seseorang minasyarri, ya, termasuk perbuatan buruk atau perbuatan dosa, itu apa? An yahdikira akhahul muslim, dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim, setiap muslim terhadap muslim yang lain haram pada apanya haram? Damu, darahnya haram, darahnya untuk ditumpahkan. Wa maluhu, haram hartanya untuk dicuri. Wa irduhu, dan haram harga dirinya untuk dijatuhkan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim, oleh Imam Muslim. Ini hadis yang sangat luar biasa. Ini hadis untuk kita sama muslim lainnya, untuk kita bersaudara. Ini karena ukhuwah, ada ukhuwah fil Islam, fil din, ada ukhuwah bidang dalam darah, dalam persaudaraan, dalam keluarga. Ada ukhuwah juga dalam bila dalam negeri, dan ukhuwah fil din, ukhuwah dalam agama ini agwa, lebih kuat daripada ukhuwah yang lainnya. Apalagi kalau ukhuwah juga dalam agama dan juga dalam keluarga, ini lebih kuat lagi. An Abi Hurairah, penjelasannya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud atau dengki satu sama lain. Wal makna la tahasadu ay la yahsud ba'dukum ba'dha, jangan kalian membenci atau mendengki atau hasad sebagian daripada yang lainnya. Fa innal hasada haramun, sesungguhnya penyakit dengki, penyakit hasad itu hukumnya haram. Minal kabair, bahkan termasuk daripada dosa yang besar. Termasuk daripada dosa yang besar. Kita dengki kepada muslim yang lain, atau kita hasad kepada muslim yang lain, ini haramnya, ini dosanya, ini minal kabair, termasuk dosa siksaan bagi dia. Kalau ada orang yang punya hati yang hasad, hati yang dengki kepada muslim lainnya, maka dia itu akan mendapatkan 5 siksaan, kata ulama. Yang pertama, ghammun la yanqadi, sumpah yang gak akan habis, itu gak akan terputus. Dia ngelihat saudaranya maju, sukses, sumpah hatinya. Dia kan pengen nikmat saudaranya itu hilang. Saudaranya punya sesuatu, tambah lagi dia sumpah. Hatinya menjadi sempit, tersiksa dia. Tersiksa ngelihat saudaranya yang dihasutnya itu maju, dia bahagia, dia senang, dia menjadi sempit lagi hatinya, tersiksa dirinya. Ghammun la yanqadi, sumpah yang akan habis, akan terputus. Itu siksaan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa musibah la yujar 'alaiha. Orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang hasad itu melihat orang maju, melihat orang sukses, yang dihasutnya itu sukses, dia itu kan menjadi sakit hatinya, seakan-akan terkena musibah untuk dirinya. Tapi musibah yang dia kena itu layu jalannya, nggak dapat pahala, akan tapi dapat dosa. Udah sakit, udah sumpah, nggak mendapatkan pahala, akan tapi haram, akan tapi dia mendapatkan dosa. Kemudian wa madama la yuhmadu fiha, dan dicaci dan nggak mendapat pujian. Nggak, orang mah nggak suka padanya. Kenapa sih?
ngurusin orang lain, itu udah dijadi dengan orang, udah gitu gak ada yang memujinya. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, wa yaskhad alaihi rabb. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ya, kepada orang yang hasid, kepada orang yang dengki, yang hasud, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kemudian yang kelima, wa yughliq anhu abwaab at-taufiq, akan ditutup darinya itu pintu-pintu taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menurunkan taufik kepada hati yang di situ ada hasad, ada dengki kepada muslim lainnya. Nah, makanya hati-hati ya, kita harus benar-benar menjauhkan pada diri kita ini adalah sifat dengki, ya, sifat iri, dan sifat hasad kepada muslim lainnya. Wakil dikatakan, Inna Allah Ta'ala amara bil isti'adha min syarril hasid kama amara biha min syarri syayati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita meminta perlindungan dari Allah dari bahayanya orang yang hasud. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk kita meminta perlindungan dari bahayanya syaitan. Ya, kita kan minta supaya kita dijauhkan dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Itu juga kita supaya meminta perlindungan dari Allah supaya kita dijauhkan dari kejahatan orang-orang yang hasud. Ya, sebagaimana ya surah Al-Falaq ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita minta perlindungan dari keburukan hasid, orang yang hasud idza hasad, ketika dia itu dengki, ketika dia itu hasad. Nah, ini apa namanya? Karena bahaya sekali kalau orang sudah dengki ya kepada kita. Ini sangat bahaya sekali. Makanya kita supaya meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Hukiyah diceritakan, Inna iblis ataba Fir'aun faqara'u. Dikisahkan, dihikayatkan bahwasanya pernah iblis itu datang ya ke tempat Fir'aun. Ataba Fir'aun, ya, ketika itu sudah sampai di pintu kamarnya Fir'aun. Faqara'u, kemudian iblis ini mengetuk pintu kamar Fir'aun. Faqala Fir'aun, lalu Fir'aun mengatakan, Man hadha? Siapa yang mengetuk pintu? Faqala iblis, lalu iblis mengatakan, Ana, saya. Lau kunta ilahan majahiltan. Kalau engkau Tuhan, kata iblis, gak mungkin kamu gak tahu yang mengetuk itu siapa. Nah, kalau kamu Tuhan, ya gak mungkin kamu gak tahu, kata iblis. Faqala Fir'aun, lalu Fir'aun mengatakan, Udkhul ya mal'un. Ini iblis ini. Masuk wahai yang dilaknat. Falamma dakhala alaihi, ketika iblis itu masuk ya ke tempatnya Fir'aun, ke kamarnya Fir'aun, faqala lahu Fir'aun, ya banyak cerita di antaranya Fir'aun ini mengatakan kepada iblis, ya iblis, ata'rif ala dhahril ardi ahadan syarran minka wa minni. Wahai iblis, kata Fir'aun, apa kamu tahu di atas muka bumi ini seseorang yang lebih buruk ya dari kamu dan dari saya, ya, dari kamu, dari iblis dan dari Fir'aun. Ada gak di muka bumi ini yang lebih buruk? Padahal lalu iblis mengatakan, bala ada. Madua, lalu Fir'aun mengatakan, siapa ini yang lebih buruk dari iblis dan juga dari Fir'aun? Lalu iblis ini mengatakan, al-hasid, orang yang dengki, orang yang hasud. Lalu iblis ini mengatakan, Inna li sadiqa, sesungguhnya saya ini punya teman, kata iblis. Ya, teman iblis, ya, maksudnya kekasihnya iblis. Ajabani ila kulli ma da'utuhu min syarr. Ini teman saya, kata iblis. Setiap saya ajak pasti mau dia. Ya, untuk melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan pasti mau. Apapun yang saya ajak, ini pasti dia mau. Ya, kata iblis. Faqultulah, lalu saya katakan, kata iblis kepada teman saya ini, qad wajaba alayya haqqun fas'al minni al-hajah.
kau telah memenuhi daripada keinginanku, kata iblis. Wajib bagi saya untuk membalas hak kamu. Kamu mau apa? Kamu butuh apa? Kata iblis kepada temannya tersebut. Lalu teman ini mengatakan, ya iblis, inna lijari bagrah fa'amilha. Wahai iblis, saya ini punya tetangga, dan tetangga saya punya satu ekor sapi. Fa'amilha, tolong matiin itu sapi. Kata orang yang hasid, yang temannya iblis ini mengatakan, tolong matiin itu sapi. Mematikan sesuatu itu adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saya mematikan sapi, nah ini saya nggak ada kekuatan. Ya udah, gini aja kata iblis. Aturidu an utiyaka asyra baqarat nakana. Mau gak kamu? Saya akan berikan 10 sapi yang seperti itu. Tapi kalau matiin nggak bisa saya. Tapi saya akan memberikan 10 sapi untuk kamu. Lalu orang yang hasilnya mengatakan, la urid illa halakah. Saya nggak mau. Yang saya mau sapi itu dimatiin, tapi tetangga saya dimatiin. Kata iblis, fa'alimtu. Mulai dari situ saya tahu, kata iblis, annal hasid syarrun minni wa minka. Orang yang penyakit hasad, penyakit dengki itu lebih buruk dari saya dan dari kamu. Benar-benar dia nggak mau seorang itu mendapatkan, tetangganya itu mendapatkan nikmat berupa yang namanya sapi. Bagaimana berusaha untuk hilang nikmat tersebut. Padahal mau dikasih 10 sapi tetap nggak mau. Yang mau adalah nikmat saudaranya, tetangganya itu hilang. Nah, itu adalah orang yang hasid, orang yang dengki. Sebagian ulama mengatakan al-hasid jari li'annahu la yarda bi qada'il wahid. Orang yang dengki adalah orang yang mengingkari Allah. Li'annahu, kenapa? Karena dia la yarda bi qada'il wahid. Karena dia itu gak ridho dengan ketentuan al-wahid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kan yang memberikan nikmat kepada hambanya. Kalau Allah sudah beri, kita jangan menghilangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada. Kalau kita tidak terima, seakan-akan kita tidak menerima ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ala kulli man dari hasidan, ada dari alaman asad dan adaba. Asad ala Allah fi fi'lihi ka'annaka lam tarda lima wahba. Dikatakan, wahai kul, bagi orang yang tidur pada malam hari hasud kepadamu, ada dari, tahu gak kamu alaman asad dan adab, kepada siapa kamu itu suul adab, kepada siapa kamu itu kurang ajar. Asad ta'ala Allah fi diri, karena engkau kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'annaka lam tarda lima wahba, seakan-akan kamu itu gak ridho apa-apa yang Allah telah berikan kepadamu. Aikan semua segala sesuatu itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang kita dapatkan itu semuanya sudah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seakan-akan dia itu tidak menerima daripada ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Wa minal hikmah, dan termasuk daripada hikmah, bagian daripada hikmah dikatakan al-hasud la yasudu abada. Orang yang dengki, orang yang hasud, dia tidak akan menjadi pemimpin selamanya. Kalau ada orang yang punya hati hasud, hati dengki, dia itu tidak akan menjadi pemimpin abada selamanya. Al-karim la yudhar abada. Sedangkan orang yang dermawan itu tidak akan la yudhar, tidak akan dizalimi, tidak akan dapat yang namanya mara bahaya. Dia itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukia, ini diceritakan juga sedikit agak panjang diceritanya. Diceritakan anna rajulan salihan kana yujalis Amirul Mukminin al-Mu'tasim. Diceritakan bahwasanya ada seseorang yang saleh,
dia itu sering duduk kepada Amirul Mukminin Al-Mu'tasim, ya, Al-Abbasi, ya, yaitu Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Ya, Muhammad bin Harun Ar-Rasyid dikatakan Amirul Mukminin Al-Mu'tasim. Dia itu sering duduk, ya. Wa yadkhul alaihi min ghairi istidad. Ya, bahkan masuk ke Amirul Mukminin Al-Mu'tasim ini, ke Al-Mu'tasim ini tanpa izin. Ya, enggak pakai repot, enggak pakai ini, karena sudah dekat sudah. Sering duduk. Wa yansahu, sering orang ini sering nasihatin. Nah, ini orang soleh. Fadara minhul wazir fahasadah. Kemudian menteri, ya, menterinya Al-Mu'tasim ini ghar, cemburu dia. Fahasadahu, dan dengki dia, hasud dia. Wa qala fi nafsihi. Kemudian menteri ini mengatakan di dalam dirinya, illam aqtul hadha rajul akhadha bi qalbi amiril mu'minin. Ini kalau orang saya gak bunuh nih, bahaya ini. Bakalan Amirul Mukminin Al-Mu'tasim ini akan tertarik dia, ya, akan condong kepada dia. Wa ab'adani anhu, dan saya akan dijauhkan. Sedangkan dia di dekat, bahkan bisa dia jadi wazir, nanti bisa jadi menteri, saya akan dipecat. Ketakutan ini wazir. Fadakhala yawman 'ala al-Mu'tasim. Ya, kemudian setelah orang itu pulang, kemudian menteri ini datang menghampiri Al-Mu'tasim. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, inna hadza rajul yaqulu lin-nas innaka abkhar. Wahai Amirul Mukminin, ya, bahwasanya orang yang tadi datang itu, ya, dia itu ngomong sama orang-orang bahwasanya kamu itu abkhar. Abkhar itu adalah mulutnya bau. Ya, Amirul Mukminin mulutnya bau. Wa amara dari tandanya, kata menterinya ini, annahu idza daraba minka yadau yadahu ala anfihi li alla yakuma raihatal bukhur. Dia ini kalau dekat ngomong dekat sama kamu, ya, kalau masih jauh jaraknya enggak duduk. Tapi kalau sudah dekat, dia itu akan meletakkan tangan itu di mulutnya, ya, sambil sedikit menutup hidungnya, supaya dia itu gak mencium bau daripada mulut daripada Al-Mu'tasim, kata menteri ini. Faqala, lalu Al-Mu'tasim ini mengatakan, insarif hatta anzur. Ya udah, nanti saya mau lihat benar gak yang kamu ngomong itu, bahwasanya ya, dia itu mengatakan bahwasanya saya ini mulutnya bau. Fakharaja, kemudian menteri ini keluar. Wa ta'attafa birrajul. Kemudian menterinya ini ketemu sama orang yang soleh tersebut. Hatta atabihi ila manzilihi, supaya orang soleh ini datang supaya mampir ke rumahnya menteri tersebut. Wa tabakhalahu ta'aman wa aktsara fihi min at-tawb. Kemudian dia orang yang soleh ini datang, ya, ke rumah menteri tersebut. Kemudian menteri tersebut memasakkan sebuah makanan. Ya, makanan dimasak, tapi makanan tersebut aktsar fihi min at-tawb. Bawangnya dibanyakin. Ya, bawangnya dibanyakin. Kan bawang itu bau kan. Ya, sama menteri ini dimasakin, ya, yang banyak bawangnya. Falamma akala rajul minhu, setelah orang itu makan, ya, kemudian orang ini pengen datang ke Al-Mu'tasim. Kemudian Al-Wazir, menteri ini mengatakan, ihdar an takrub min Amirul Mukminin fayasumu minka raihatat thawb fayata'adda bidzalik. Wahai wahai rajul, kamu hati-hati, ya, kalau kamu ngomong dekat-dekat sama Amirul Mukminin kepada Mu'tasim, ya, bisa bau mulut kamu, ya. Makanya takut terganggu daripada bau mulut kamu, ya, kata menteri itu kepada orang tersebut. Fakharaja rajul, kemudian orang itu keluar. Wa dhahaba ila Amirul Mukminin, kemudian pergi ke Amirul Mukminin Al-Mu'tasim. Wa nasahahu ka'adati, seperti biasa orang itu ngasih nasihat. Faqala lahu, lalu Amirul Mukminin Al-Mu'tasim ini mengatakan kepada orang tersebut, "Uridu minni." Kamu mendekat kepadaku. Fadana minhu. Kemudian orang ini mendekat. Wa wada'a yadahu ala famihi makhafatan an yasumma raihatat thawb minhu. Kemudian orang soleh ini biasa menutup mulutnya. Kenapa? Karena kan dibilangin sama menteri,
Ya, bahwasanya jangan sampai Amirul Mukminin ini mencium bau bawang. Ya, karena dia takut ini akan ditutup mulutnya. Faqala al-mu'tasim bi nafsi. Al-mu'tasim ini berkata dalam dirinya, benar ini yang dikatakan oleh wazir, benar yang dikatakan oleh menteri. Hadza rajul sidik. Wa kana la yaktubu bi khatihi illa jaizah aw silah. Biasa ya, kalau raja atau Amirul Mukminin itu menulis sesuatu, biasanya itu ngasih hadiah. Biasanya ngasih hadiah. Tapi ini bukan ngasih hadiah. Fakata balahu bi khatihi. Dia nulis ya kitab untuk kasih kepada pegawainya. Idza ataka sahib kitab hadza fadbahu. Ya. Kalau ada orang yang bawa tulisan ini, tolong sembelih dia. Tolong bunuh dia, sembelih dia. Fa akhadha ar-rajul al-kitab. Ya, kemudian orang laki-laki itu mengambil dari Amirul Mukminin, ya, dari al-Mu'tasim. Wa kharaja, dan dia keluar. Dan biasa dia pengen ngasih kepada pegawainya, supaya kertasnya yang dikasih Amirul Mukminin dikasih, nanti dibaca sama pegawainya apa nih kasih hadiahnya atau apa tulisan Amirul Mukminin. Tapi di tengah-tengah dia pengen datang ke pegawainya, falaqiyahul wazir bil bab. Ini menteri udah nunggu di pintu. Faqala lahu ma hadzal kitab. Tulisan apa itu yang dikasih oleh Amirul Mukminin? Oh, nggak tahu saya. Ini wazir ini, iya, sudah dia dengki, marah lagi. Ya udah sini dah. Palingan dia nyangka nih wazir Amirul Mukminin Al-Mu'tasim ini ngasih harta banyak kepada orang tersebut, karena dia kan setiap hari nasihatnya. Ya, madakun fi man yurihu min hadza ta'ab alladhi yulhikuka fi safarik wa yutika al-fadina. Kemudian kamu udah capek udah. Saya akan kasih kamu istirahat aja udah. Nih saya akan kasih kamu 2.000 dinar. Tulisannya, ya, kertasnya udah sini buat saya. Kata menteri tersebut. Ya udah, 2.000 dinar banyak. Ya udah diterima sama orang tersebut. Kertasnya dikasih kepada wazir. Faqal antal kabir wal hakim fa'al mara'ita fa'atahu wazir al-fadina. Ya, kemudian hakim ini wazir ini, menteri ini, ya, ngasih kepada pegawainya, ya, kepada yang biasa nulis ngasih hadiah kepada kerajaan tersebut. Kemudian di tulisannya itu mengatakan inna fi hadzal kitab anni azbahu. Ya, di tulisan ini saya ini akan menyembelih kamu, saya akan membunuh kamu. Lalu menteri itu mengatakan innal kitab laisa li. Ini tulisan bukan buat saya. Ini buku bukan buat saya. Wallahi demi Allah. Ya, hatta uraji al-malik, saya akan kembalikan tulisan ini. Nah, kemudian Amir ini mengatakan enggak bisa, tulisan yang sudah ditulis oleh raja dikembalikan lagi. Dan raja ini sudah memerintahkan untuk menyembelih. Kemudian orang ini diambil, kemudian disembelih dan juga dibunuh. Setelah ada muda, kemudian beberapa waktu, tafakkar Malik fi amr rajul. Raja ini, Al-Mu'tasim ini kok heran. Ini wasa'ala adil wazir, dia tanya, menteri mana ini? Biasanya ada, ya, di kerajaan, tapi kok nggak ada. Fa'akhbara bi anna lahu ayyaman ma'ru'iyah. Wa anna rajul muqim bil Madinah fata'ajjal bidah. Kalau dikatakan dia telah dibunuh katanya. Tapi dia melihat, ya, seseorang yang soleh tersebut masih ada di kota. Loh, kok menteri yang dibunuh, sedangkan orang yang disuruh untuk dibunuh oleh raja masih ada. Heran ini raja. Heran ini Al-Mu'tasim. Fa'ahdara rajul. Kemudian Al-Mu'tasim ini panggil orang tersebut, panggil. Wa sa'ala'ul hali, dia tanya, kenapa? Padahal saya nulis kertas untuk membunuh kamu. Fa'akhbarahu bil kisah. Kemudian dikisahin dari awal ceritain. Entar dikasih makan, entar nanti nutup mulutnya dengan ini. Ya, lalu ketahuan yang namanya ya Amirul Mukminin Al-Mu'tasim. Nah, itulah penyakit orang yang hasad. Ya, anna dzalikullahu, semuanya itu adalah makrun minhu, di budayanya dia. Wa hasadun, dengkinya sebab dia dengki, sebab dia di budaya, ya kemakan sendiri. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan
balik kepadanya sehingga dia menjadi terbunuh. Kemudian juga ulama mengatakan inna min adwiyatil hasad. Nah, ini kalau ada rasa dengki, ada rasa hasad di diri kita, ada obatnya kata ulama. Nah, supaya jangan ada rasa dengki di hati kita. Bagaimana obatnya? Yang pertama, an yad'uwa liman hasadahu bi ziyadatil ni'am allati yahsudu 'alaiha. Kita doakan dia. Nah, biasanya kan kita dengki supaya orang itu kan nikmatnya hilang. Tapi kita lawan dia. Nah, hawa nafsu kita perangi penyakit dengki kita dengan kita mendoakan dia. Ya Allah, tambahkan dia nikmat. Ya Allah, panjangkan dia umur. Ya Allah, panjangkan dan sehatkan dia. Ya Allah, bahagiakan dia dan keluarganya. Didoakan. Ya, didoakan yang baik-baik. Ini kan hasil itu kan gak pengen nikmatnya hilang. Tapi kita lawan dengan kita mendoakannya. Ya, kita lawan dengan kita mendoakan dia. Nah, ini kata ulama, lama-lama insya Allah penyakit hasad dengki di hati kita akan menjadi hilang. Ya, penyakit hasad dan dengki pada diri kita akan hilang. Wa yuqabilu bil ihsan bil isaa'ah. Kita balas dia dengan kebaikan, dengan senyum. Ya, kalau ada orang yang dengki kepada kita kasih dia sedekah. Ya, kita berbuat baik kepada dia. Insya Allah dengan kita berbuat baik seperti itu, dia akan berubah. Ya, atau kita punya penyakit, kita berbuat baik kepada dia, insya Allah kita akan yang tadinya dengki kepada dia, penyakit dengki kita akan menjadi hilang. Ya, dikatakan isbir, sabarlah ala hasadil hasud, fa inna sabraka qatilu. Sabarlah atas dengkian orang yang hasud. Fa inna sabraka qatilu. Sesungguhnya sabarnya kamu atas gangguan orang yang hasud itu sama juga membunuh dia. Ya, kalau kita sabar, dia menghasut kita, itu sama juga membunuh dia. An-nar ta'kul ba'daha illam tajid ma ta'kul. Ya, api itu kan membakar, ya, sebagian yang lainnya. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang dibakar, dia akan membakar dirinya sendiri. Ya, api itu akan membakar barang yang bisa terbakar. Tapi kalau nggak bisa ada sesuatu yang dibakar, dia akan membakar dirinya sendiri, akan habis sendiri. Ya, akan terbunuh, akan habis dengan sendiri. Begitu juga orang yang hasud. Kalau kita sabar, ya, dengan gangguan daripada orang yang hasud, ini dia akan tersiksa dengan sendirinya. Ya, bahkan ya, guru kami Abdul Hasan Baharun, ya, ketika ada seseorang yang datang kepadanya, ya, wahai Habib, ya, fulan telah hasud kepada kamu, begini kepada kamu. Ya, ada bahasa jangan bicarakan orang lain. Ya, kalau kamu dapat ada orang yang hasud kepada kamu ucapkan alhamdulillah. Kamu ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, likulli ni'matin mahsud. Segala sesuatu yang nikmat itu pasti ada yang hasud, ada yang dengki. Kita kalau mendapatkan nikmat pasti ada yang dengki. Ada yang hasud. Nah, kalau ada yang hasud menunjukkan kita lagi dapat nikmat ini. Kalau ada yang dengki menunjukkan kita lagi dapat nikmat. Kalau kita mendapat nikmat, dianjurkan untuk kita mengucapkan alhamdulillah. Ada ghibthah, ada hasud, ada ghibthah. Beda ya. Apa itu ghibthah? Ghibthah itu adalah tamanni husul misli ma li akhihi min nikmah min ghairi an tazula. Dia itu mengharap mendapatkan nikmat seperti saudaranya, tapi tanpa menghilangkan nikmat saudaranya. Saudaranya sukses, wah, dia juga pengen sukses seperti saudaranya. Ya, tapi nggak pengen, maksudnya saudaranya nggak sukses enggak, tapi dia menjadikan saudaranya itu semangatnya dia, menjadi penyemangatnya dia. Nah, itu akhirnya dia berusaha untuk menjadi sukses. Ada saudaranya dia hafid Al-Quran, dia hafid, dan dia pengen seperti saudara juga hafid daripada Al-Quran. Nah, maka ini namanya ghibthah. Ini nggak masalah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatin.
Tidak ada hasil kecuali dalam dua hal diperbolehkan. Hasil di sini adalah ridha. Rajulun ata'allahu ma'ala fasallatahu ala halakatihi fil khair. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta, tapi hartanya itu dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak infak, dia banyak sedekah untuk jalan Allah. Nah, kita lihat dia, wah, Anda pengen kaya, pengen seperti dia. Ya, kaya dan juga banyak infak, banyak sedekahnya, banyak kebaikannya. Itu yang pertama boleh. Yang kedua, warajulun ata'allahu hikmah. Seseorang yang Allah berikan dia ilmu. Fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Kemudian sepanjang hari, di setiap hari dia itu mengajar orang-orang. Dia mengamalkan ilmunya. Nah, ini boleh kita seperti itu. Pengen seperti fulan, orang yang alim, orang yang berilmu, dan dia mengajar dan juga dia mengamalkan ilmunya. Nah, ini namanya ridha. Ya, dua seperti ini sangat dianjurkan. Laisa syai' min dunya haqiqat bil ridha alaihi. Nah, dunia, ya kalau masalah dunia itu sebenarnya nggak ada ridha, itu mubah. Ya, kalau orang sukses dalam dunia contohnya, kita pengen seperti dia, itu mubah hukumnya. Tapi kalau dalam agama, orang sukses dalam agama, dia menjadi orang alim, dia menjadi orang yang soleh, dia menjadi hafiz Al-Quran, kita ridha, kita pengen seperti dia, ini baru sunnah. Ini baru sunnah. Tapi kalau perkara dunia, itu mubah ya. Kalau orang dia sukses dalam dunia, kita pengen seperti dia, itu mubah. Tapi kalau orang yang sukses dalam agama, ya, kita ingin seperti dia, ini ridha itu adalah sunnah. Innal mu'min man yaghbir wa la yahsud wal munafiq yahsud wa la yaghbir. Nah, terakhir ini dikatakan sesungguhnya mukmin yang sejati adalah mukmin yang ridha, bukan yang dengki. Ya, kalau ada orang yang berhasil, dia pengen seperti orang itu tanpa menghilangkan nikmat orang tersebut. Tapi orang yang munafik yahsud wa la yaghbir. Dia itu hasud dengki supaya nikmat saudaranya itu hilang. Tapi dia itu nggak pengen mendapatkan nikmat seperti dia. Ini ada orang yang munafik, yang mukmin yang sejati, yaitu adalah ridha, sedangkan munafik adalah yaitu hasud. Wallahu a'lam bishawab. Maka tetap kita akan meneruskan wala tajasu wala tabaghadu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit insya Allah bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari penyakit hati, ya, terutama hasad, ya, iri, dengki, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, keluarga kita dari penyakit hati, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatil insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana ta'arafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi ma'abba aw jiratin aw syuhba wal muslimina ajma'a. Amin ya Rabbi asma' fadlan wa judan manna la biddisabi minna bil mustafa rasulin a'zam. Fala wa salam Rabbi alaihi adal Rabbi wa alihi wa sahbihi idadatu siswabi walhamdulillahi fil badi wa tanahi hamdan kathiran da'i mahabbatin nasa'in wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismi asraril Fatihah. Kurang lebih mohon maaf kepada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.